banyak yang terpanggil, lanjut. Saya ulangi Bapak Ibu, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, menunjukkan lebih banyak orang nanti yang terpanggil binasa daripada selamat. Ini penting sekali. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kau perbuat segala-galanya demi keselamatan kami dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak ada kelalaian di pihak-Mu Tuhan. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang Kau lakukan, sehingga Engkau berkata di kayu salib, sudah selesai. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus tolong kami, karena Engkau Roh penolong. Roh Kudus tolong kami karena Engkau Roh kebenaran. Bawa kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu, termasuk benar dalam mengikuti Yesus. Supaya kami jangan mengikuti Yesus menurut kami saja, tetapi kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus menurut Engkau. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada pemahaman-pemahaman yang salah membuat kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Jangan ada pemahaman yang keliru membuat kami tidak benar-benar mengikuti Engkau ya Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Berbicaralah Engkau dengan jelas, sederhana, sehingga tidak terkecuali yang paling tua, yang paling muda, tidak terkecuali siapapun kami, dilawati oleh firman Tuhan yang berkuasa untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran mengikuti Yesus. Keputusanku, berbicaralah Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Penebus, yang adalah Raja di atas segala raja. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Saya tidak pernah bosan-bosannya ingatkan semua saudara, saya membutuhkan konsentrasi sedikit ekstra daripada biasanya untuk mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Yes, saya membutuhkan konsentrasi ekstra. Jangan sedikit pun lalai, supaya kita percaya kepada Yesus menurut Yesus. Karena banyak orang sekarang percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Ini bahaya dan sangat serius, dan statusnya bukan sedikit. Statusnya bukan sekedar banyak, tapi mayoritas. Ini serius, mayoritas. Kalau 1000 orang Kristen, 3 masuk neraka, itu sedikit. Kalau 1000 orang Kristen, 300 masuk neraka, itu banyak. Tapi konteks sekarang mayoritas. 1000 orang Kristen bisa 700 masuk neraka karena tidak mengikut Yesus seperti yang Yesus maksud. Ini serius, serius, dan serius. Sehingga Tuhan berkata jauh-jauh hari, banyak yang terpanggil, lanjut. Saya ulangi Bapak Ibu, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, menunjukkan lebih banyak orang nanti yang terpanggil binasa daripada selamat. Ini penting sekali. Dan itu ayat bukan gertakan, itu pasti digenapi. Tuhan itu adil dan penuh kasih. Jauh-jauh hari sudah diperingati.
Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Saya butuh konsentrasi Anda. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Karena jemaat Korintus gagal fokus. Dia nggak ingat Injil yang benar. Ada Injil-Injil yang lain dibuat. Akhirnya keliru. Yaitu mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Orang Kristen teguh berdiri pada Injil yang benar. Tangkap supaya Anda nanti ngerti. Setelah firman ini Anda ngerti, oh ini bukan Injil yang benar, ini Injil yang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan iblis di akhir zaman, dia akan tampil seperti malaikat terang. Arti malaikat terang, Anda nggak tahu itu iblis, saking canggihnya dia. Kalau Anda nggak fokus kesukaan Kristus. Ulangi, kalau kita nggak fokus kepada apa? Kesukaan Kristus. Karena mayoritas orang Kristen fokus pada kesukaan manusia. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ayat 2 diingatkan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, bukan oleh lain. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalimat berikutnya, asal kamu teguh berpegang padanya. Karena banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Nggak teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali pada akhirnya kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Itu terjadi di jemaat Korintus. Makanya ayat 3 ini harus menyita perhatian kita. Ayat 3 harus menyita perhatian kita. Makanya digunakan kalimat sebab yang sangat penting. Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Bapak, Ibu, anak-anak, Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Camkan hal ini. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Jarang menggunakan kalimat sangat penting. Kalau ada ayat menggunakan kalimat sangat penting, maka kalimat berikutnya itu harus Anda memahami sampai mati. Karena menentukan. Yang tidak menentukan, gak usah pegang. Yang menentukan, pegang. Banyak kita yang gak menentukan yang kita pegang, karena yang kita pegang yang dikagumi manusia, bukan yang dikagumi Tuhan, bukan yang disukai Tuhan. Ini penting sekali. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Sama-sama, 1, 2, ya. Ialah apa yang sesuai dengan kitab suci. Bukan Kristus telah mati karena penyakit kita. Bukan, stop. Bukan Kristus mati karena penyakit kita. Catat baik-baik. Sekarang orang lebih suka memberitakan Kristus mati karena penyakit kita daripada dosa kita. Rusak kekristenan itu. Sehingga orang di gereja, catat baik-baik, orang di gereja, orang di ibadah-ibadah, orang di persekutuan-persekutuan, lebih banyak khotbah-khotbah kesembuhan daripada khotbah pertobatan. Keliru. Camkan ini, keliru. Akhirnya banyak orang sembuh, tapi nggak meninggalkan dosa. Itu Injil palsu. Tangkap dong. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Yang keras? Semua.
Semua percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan. Ayo dong cerdaslah. Semua percaya Yesus punya kuasa penyembuhan. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggalkan dosa? Yang 9 penganut Injil palsu. Khotbah-khotbah menekankan kesembuhan, tidak meninggalkan dosa, itu Injil palsu. Khotbah-khotbah yang menekankan mujizat-mujizat yang dikagumi manusia, bukan mujizat yang dikagumi Tuhan, itu Injil palsu. Khotbahlah kebenaran di akhir zaman ini. Ketika Yesus datang jadi lahir di bumi, diutus Yohanes Pembaptis. Khotbahnya jelas, sadarlah dan nggak ada penekanan kesembuhan di situ. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan anti kesembuhan, karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu mujizat terendah. Saking rendahnya orang sembuh tidak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Orang sembuh tetap masuk neraka kalau tidak bertobat, karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini Injil yang asli, sejati, mengerikan. Kak, saya pelayanan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, lebih banyak khotbah mujizat-mujizat, sakit sembuh daripada tinggalkan perjinahanmu, tinggalkan malasmu, tinggalkan bohongmu, bertobat. Mulai kurang itu, mulai berkurang itu, dan makin tidak disukai, makin tidak disukai. Karena iblis datang seperti malaikat terang supaya kita sukai yang kita sukai, jangan sukai yang Tuhan sukai. Licik sekali dia. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Artinya, catat baik-baik Bapak Ibu anak muda, yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Catat baik-baik. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang. Orang Kristen lebih banyak doa puasa sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ngeri sekali sekarang ini. Bahkan banyak kami pendeta-pendeta merasa dipakai Tuhan setiap mendoakan orang sakit sembuh, setiap mendoakan orang sakit sembuh, padahal dia hianati perkawinannya, merasa dipakai Tuhan. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Tidak identik. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa bernubuat. Anda dan saya tidak identik dipakai Tuhan kalau bisa penyembahan bahasa roh, kalau sekedar itu. Itulah yang terjadi jemaat Korintus. Ini penting sekali. Allah dahsyat di tempat kudusnya, dia dahsyat. Ini penting sekali. Kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Yesus itu kudus, kamu harus kudus. Sekarang orang mulai jauh dari kekudusan, tapi bisa nyanyi tentang kekudusan. Itu kan lip service. Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang sesuai dengan kitab suci. Orang mulai dengan kemasan cantik membuat orang ditipu, seolah-olah lebih hebat sakit sembuh daripada dosa diampuni. Tuhan tidak pernah dipermuliakan, diagungkan dengan sakit sembuh,
dengan khotbah bagus, dengan nubuat-nubuat, selain dimulai dengan pertobatan. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Itu titik awal mujizat di mata Tuhan. Bukan lumpuh berjalan, bukan buta celik. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ada orang buka Yesaya 53, Parituan ayat 45, Kristus mati karena penyakit kita, oleh ilmunya kau sembuh. Itu jangan baca sepotong, baca ayat berikutnya, ayat 6, ayat 7. Itu bicara penyakit apa? Roh pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita, itu arah penyakit. Makanya ada orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk neraka, ada orang sakit nggak disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk surga, karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Jangan keliru. Makanya Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Saya ulangi, Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Anda kanker, Anda lumpuh, Anda buta, didoakan sembuh. Anda yang sukacita, Tuhan belum, karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik-baik. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, membuat semua dong sukacita. Kenyataannya hanya satu, karena Tuhan berkata, jika satu orang bertobat, bukan orang sembuh. Jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Maka catat baik-baik Bapak Ibu. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dengan 2 hal. Ulangi, dengan berapa hal? Yang keras, catat baik-baik. Pertama, apa akibat masalah itu? Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu? 2 hal. Pasti lebih serius kanker daripada bisul. Pertama, lihat akibatnya. Kanker bisa mati, bisul kagak. Berarti kanker lebih serius. Pasti kanker lebih serius daripada bisul. Karena apa? Kalau kanker, minimal 2 dokter spesialis turun tangan. Minimal 2 dokter spesialis turun tangan. Kalau bisul, saya arahkan Anda, nggak usah ke dokter, tantangin itu bisul. Nanti dia gede, bengkak, kemerah-merahan, mulai kebiru-biruan, ada matanya, meletus, sembuh sendiri. Pengalaman pribadi menunjukkan bisul itu nggak serius. Ayo dong, mana lebih serius, dosa atau kanker? Nggak meyakinkan jawaban Anda. Kayaknya masih suka dosa loh. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Why? Akibatnya. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Berbahagialah sakitmu sembuh, berbahagialah sakitmu gak sembuh, tapi kau bertobat. Ini yang harus diberitakan, Injil yang murni. Berbahagialah sakitmu sembuh, berbahagialah sakitmu gak sembuh, tapi kau bertobat. Sebaliknya, malanglah hidupmu, sakitmu sembuh dan tidak sembuh karena kau tetap tidak bertobat. Ini Injil asli. Malanglah hidup Anda dan saya, sakit kita sembuh atau enggak sembuh, tetap hidup dalam dosa. Malanglah hidup kita. Ini Kristen yang benar. Catat baik-baik. Kalau kanker, 2 dokter spesialis turun tangan. Kalau dosa, harus Tuhan turun tangan, menunjukkan serius sekali dosa itu. Kalau Anda belum jijik dengan dosa, Anda belum mengerti ikut Kristus. Kalau Anda belum jijik terhadap dosa, Anda belum mengerti mengikuti Kristus. Karena dosa kita lah dia mati, bukan karena penyakit kita.
Kalau Anda masih kompromi dengan dosa, Anda benar-benar tidak kenal Kristus. Kalau Anda sakit kanker nggak sembuh, belum tentu Anda nggak kenal Kristus. Karena itu tidak menentukan. Beritakanlah Injil yang murni. Ini penting sekali Bapak Ibu. Lebih dalam jawab Bapak Ibu, anak-anak muda, tolong jawab. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Catat baik-baik. Sejak awal. Itu konsekuensi logis perlakuan kita kepada penyakit yang serius. Sebaiknya ketahuan sejak awal, bisa ketolong. Apalagi dosa, harus lebih awal lagi. Maka Anda dan saya nggak ngerti ikut Yesus. Kalau berbuat dosa nggak ketahuan, lega. Kalau berbuat dosa nggak ketahuan, lega. Anda sedang digembalakan setan. Catat, dan catat. Kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apalagi dosa. Malanglah hidup Anda dan saya kalau kita berbuat dosa, punya kemampuan menampilkan muka rohani sehingga orang nggak tahu kita berdosa, menampilkan muka rohani sehingga kita nggak tahu orang kita berdosa. Malanglah kalau kita punya kemampuan berbuat dosa tetap nggak ketahuan dan tetap orang tatap kita rohani. Malanglah kita itu. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau ada orang kesurupan di lantai ini, menggelepar-gelepar, kesurupan, itu kerasukan roh jahat kelas rendah. Catat dong Bapak. Kalau ada orang kesurupan gelepar-gelepar, itu kerasukan roh jahat kopral. Kopral itu kelas rendah itu. Saking rendahnya, nggak pintar nyamar. Langsung ketahuan, ini kerasukan ini. Langsung ketahuan, nggak pintar nyamar dia. Kalau ada kita bisa khotbah, bisa bernubuat, bisa mujizat, tetapi di belakang sana kita main-main dalam dosa, itu kerasukan tingkat tinggi. Karena tetap berpenampilan rohani. Malanglah kalau kita dianggap orang rohani padahal kita masih main-main dalam dosa. Ini Kristen. Saya ulangi Bapak Ibu, jangan lagi doa puasa untuk sembuh, karena itu bukan ciri utama ajaran Kristen. Catat dong baik-baik. Kesembuhan dicatat dalam Alkitab, diarahkan kepada orang gak percaya sebagai jembatan, bukan tujuan. Sebagai jembatan untuk percaya. 10 orang sakit kusta, semua sembuh. 9 membuat tujuan, 1 yang membuat jembatan. Kesembuhan itu bobotnya jembatan, bukan tujuan. Catat baik-baik. Saya ulangi Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Nggak meyakinkan. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ada pesan. Saya sedih ada pendeta cukup tua, pendeta, saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa nggak setuju? Saya mau kayak Henoh, kayak Elia. Hai, kalau Anda ngerti pikiran Kristus, itu nggak nilai. Kenapa itu diangkat? Itu nggak nilai. Makanya kejadiannya hanya 2 kali. Karena itu bukan patokan. Ada apa Kristen ini? Apalagi nyanyiannya apa? Mengikut Yesus keputusanku. Kayaknya nyanyian bongbong. Jangan-jangan kau mengikut Henoh Halo, saya ngomong sama pendeta nih, kamu Kristen gak sih? Loh Pak Ritun kok ngomong gitu? Saya udah lebih 30 tahun jadi pendeta. Tapi statementmu itu, aku mau ke Henoh ke Elia, menunjukkan kau gak Kristen. Kesel dia. Saya Kristen Pak Ridwan. Jawab Bapak Ibu, apa arti Kristen? Yang keras. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab Bapak Ibu, Yesus Kristus sebelum naik ke surga mati dulu enggak? Ikut dia. Ikut dia, jangan ikut Henoh. Jangan ikut Elia, itu bukan nilai. Tapi karena pola duniawi masih mengendalikan kita, kita berharap naik ke surga tanpa kematian. Kaum pengikut Henoh, catat baik-baik. Nanti kalau Anda masuk surga, wawancarai Henoh.
Henoh kau punya surga enggak? Enggak katanya. Enggak, jangan ikuti saya. Enggak punya. Henoh, Elia enggak punya surga. Yesus punya surga. Dia sedang siapkan rumah kita di surga. Yang punya surga Yesus, bukan Henoh. Kristen, karena nggak ngerti mengikuti Yesus adalah keputusanku. Naik ke surga tanpa kematian itu bukan nilai. Sampai-sampai 11 murid Yesus tanpa Yudas, 11 murid Yesus, ada nggak diantara mereka naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada, karena mereka ikut Kristus, nggak pengikut Henoh, nggak pengikut Elia. Makanya kalau nyanyi mengikut Kristus keputusanku, ikutlah Yesus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ikutlah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau anak naik ke surga tanpa kematian, tanpa keuntungan kau nanti. Ayolah, jangan kagum yang menurut dunia kagum. Kagumlah menurut Tuhan kagum, supaya kita selaras pikiran kita dengan Dia. Makanya saya ulangi Bapak Ibu, orang Kristen boleh nggak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh, tapi jangan titik. Nanti nggak mengikuti keputusan Anda nanti. Orang Kristen boleh doa kesembuhan sampai limit tertentu. Harus ada limit. Saya ulangi, harus ada limit. Makanya Alkitab membatasi. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih keras berapa tahun umur kita? Lebih daripada itu berapa tahun? Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab, selaraslah kita dengan Alkitab. Itu yang saya bilang ketika saya memimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan di kalangan jemaat biasa, di kalangan para pendeta dan dosen teologi. 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat coffee time, lagi nyeduh kopi, ada pendeta muda datang. Pak Rituan, baru aku mengerti materi tentang kesembuhan ilahi. Aku selama ini gak ngerti Pak Rituan. Saya mau tanya Pak Rituan, apa itu? Anak saya umur 4 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Terus boleh gak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, berapa tahun? 4. Langsung saya bilang, boleh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Boleh 4 tahun. Tapi ada pendeta yang lain, Pak Rituan umur saya 48. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Halo, umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Upahnya penderitaan. Jawab dong. Kalau 48 tahun udah setengah jalan belum? Setengah suara. Udah setengah jalan. Boleh setengah suara, supaya sehat. Pemahaman Injil yang benar. Ada pendeta berikutnya, Pak Rituan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Sebentar lagi lewat net nih, sebentar lagi. Ada pendeta emeritus, pendeta sudah pensiun, umur 88. Pak Pendeta, umur saya 88 Pak Pendeta. Iya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Ada apa Kristen ini? Kayak nggak niat masuk surga loh pada. Jawab, kalau Anda naik pesawat ke Manado, naik pesawat ke mana? Manado. Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali, kalau delay 3 kali, jangan ngamuk Anda. Jawab dengan benar, jawab dengan benar supaya sehat ajaran kita. Mana lebih bagus, surga atau Manado? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen jadi gagal fokus Kristen sekarang ini. Delay ke Manado komplain, delay ke surga haleluya mujizat. Ada apa ini? Ada apa ini? Karena nggak suka Injil yang murni. Catat baik-baik.
Ada pendeta bilang, saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa? Saya beriman umur saya 120 tahun. Itu bukan iman, karena itu bicara kuantitas. Umurku 120 tahun, itu bukan iman. Kenapa nggak cerdas? Umur panjang bukan ukuran iman. Kalau umur panjang ukuran iman, saya pengen tahu, Yesus mati umur berapa? Yesus mati umur berapa? Kenapa enggak 120 tahun dia mati? Kenapa enggak 120 tahun dia kayu salib? 33 something dia. Rata-rata lebih muda daripada Anda Bapak Ibu. Rata-rata lebih muda dari Anda rata-rata Ibu. 33 tahun dia mati. Ada apa Kristen ini? Karena enggak mengerti Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sehingga banyak pendeta sakit mau didoakan, banyak pendeta mati mau dibangkitkan. Ada apa Kristen ini? Gak ngerti Injil yang murni. Catat baik-baik. Saya sudah bilang sama keluarga saya, sama jemaat saya, kalau saya mati tolong jangan doakan saya bangkit. Saya akan bilang sama Tuhan, jangan dengarkan mereka. Orang ke surga enak, kenapa bangkit lagi? Karena gak ngerti Injil. Ini masalahnya. Orang kagum yang dikagumi orang, bukan dikagumi Tuhan. Makanya nggak selaras. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Lihat ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 4. Jelas sekali 1 Korintus 15 ayat 4. Apa dikatakan? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Semuanya ditutup dengan sesuai dengan kitab suci. Semuanya ayat ini ditutup dengan sesuai dengan kitab suci. Karena banyak jemaat Korintus, banyak jemaat sekarang di mana dunia ini menyelewengkan Injil. Akhirnya lebih kagum lumpuh berjalan, mayat bangkit, daripada bertobat dan pelaku firman. Mengerikan sekarang. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini sedang terjadi. Bukan hanya zaman Yesus, Yesus sudah peringatin, tapi sekarang juga masih terjadi nih. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Bukan. Apakah berseru dengan nubuat? Apakah berseru dalam bahasa roh? Apakah berseru dalam khotbah? Apakah berseru dalam mujizat? Bukan. Kalimat berikutnya sama-sama baca. Melainkan pelaku firman. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kenapa ini diingatkan? Karena banyak orang lebih kagum orang mujizat-mujizat daripada pelaku firman. Itu ayat 22. Apa itu ayat 22? Pada hari terakhir berapa orang? Tahu nggak bahasa Yunaninya? Banyak orang, mayoritas. Bukan sekedar banyak, mayoritas orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang kagum sekali orang bisa bernubuat. Itu boleh, gereja membutuhkan nubuat, tetapi bukan itu representatif dengan rohani. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga representatif rohani. Karena orang yang berbahagia bukan orang bisa bernubuat. Orang yang berbahagia bukan bisa ngusir setan. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta catat baik-baik. Catat baik-baik. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Semua dalam bahasa Yunaninya bernubuatnya tanda kata kerja terjadi, ngusir setan terjadi, banyak mujizat terjadi mujizat. Ini yang seringkali sekarang disimpulkan rohani, ketipu setan. Selain pelaku firman Tuhan, tidak ada identik rohani di mata Tuhan. Ini penting sekali. Makanya sama-sama baca ayat 23. Sama-sama baca ayat 23. 1, 2, ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalimat ini kepada siapa yang Tuhan katakan? Kepada orang bernubuat, kepada orang yang ngusir setan,
kepada orang yang melakukan banyak-banyak mujizat-mujizat, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, keliru memaknai Injil yang benar. Keliru memaknai Injil yang benar. Karena melakukan kehendak Bapa di surga, fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Khotbah-khotbah yang lebih menekankan janji Tuhan daripada perintah Tuhan akan keliru. Catat baik-baik. Khotbah-khotbah yang menekankan janji Tuhan daripada perintah Tuhan akan keliru. Akhirnya kalau khotbah-khotbah tentang janji Tuhan, Tuhan yang taat kepada kita. Kalau khotbah tentang perintah Tuhan, kita yang taat pada Dia. Ini perlu Anda tangkap benar-benar. Tuhan pernah nggak ingkar janji yang keras? Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Karena Tuhan nggak pernah lupa janjinya, nggak pernah ingkar, nggak pernah bohong. Catat baik-baik, Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Anda lupa janjinya nggak ada masalah, karena itu domain Dia, bagian Dia, dan Dia tidak pernah lupa. Kita yang lupa perintahnya. Anak-anak, kalau kau malas belajar, kalau kau lupa perintahnya. Anak-anak, kalau kau ngomong kasar sama mama papamu, kau lupa perintahnya. Bapak ibu, kalau kalian saling maki dengan satu yang lain, suami istri, kau lupa perintahnya. Kalau kau tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, kau lupa perintahnya. Khotbah yang sehat, apalagi di akhir zaman, lebih banyak khotbahkan perintah Tuhan daripada janji Tuhan. Karena janji Tuhan otomatis mengikuti. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan. Yang kita lakukan perintahnya, bukan janjinya. Makin aneh-aneh lagi, ada pendeta khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan rusak. Kapan kau pernah bayar premi? Kok bisa mengklaim? Tapi jemaat karena nggak ngerti ikut-ikutan. Amin, amin, amin. Kita klaim. Itu kesurupan berjamaah tanpa sadar, menyakiti hati Tuhan ini. Ini penting sekali. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu tangkap, apa sih dosa? Tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Barang siapa tidak mengasihi, sebab, tangkap, kalau kalian gak mengasihi, itu menentukan gak mengenal Allah. Gak ada Alkitab berkata barang siapa gak sekolah teologi dia tidak mengenal Allah. Enggak. Karena doktor teologi pun gak jamin mengenal Allah. Doktor teologi pun gak jamin mengenal Allah. Pengkhotbah terkenal pun gak jamin mengenal Allah. Kalau mengasihi itu mengenal Allah. Itu Alkitab kita. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Kalau kita saling mengasihi itu mengenal Allah. Mengasihi itu menentukan. Mujizat nggak menentukan. Mengasihi itu menentukan. Makanya di peringatan zaman Korintus, tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, lanjut. Yes, ini penentu. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak apa-apa, karena itu nggak penentu. Nggak semua orang percaya harus bisa khotbah. Catat, karena nggak semua orang percaya harus khotbah, maka khotbah tidak menentukan. Gak semua orang Kristen bisa bahasa roh, maka karena itu tidak menentukan. Gak semua orang Kristen bisa bernubuat, karena itu tidak menentukan. Tetapi semua orang percaya harus saling mengasihi, itu menentukan. Tangkap supaya kita ikuti Injil yang murni, kita percaya kepada Tuhan persis seperti yang Tuhan maksud.
Tampilkan ayat 8 operator. 1 Korintus 13 ayat 8. Ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Kasih tidak berkesudahan. Mana yang kekal? Yes. Alkitab begitu sederhana menjelaskan nilai. Hanya kasih yang tidak berkesudahan. Nubuat berakhir, nggak kekal. Bahasa roh nggak kekal Bapak Ibu. Saya sedih ada pendeta bilang, Pak Ridwan, tahu nggak di surga kita bahasa roh? Enggak. Loh kenapa? Ini Alkitab. Berhenti. Siman, berhenti. Loh, nanti kita di surga bahasa apa? Nanti kalau kau mati baru tahu bahasa apa di sana. Kalau belum jangan sok tahu. Bahasa roh berhenti. Ada orang dokter teologi yang bilang, Pak Ridwan, saya sekolah teologi, dokter teologi dari Jerman. Puji Tuhan. Tapi itu nggak ukuran rohani. Saya peringatkan Anda, tidak sedikit dokter teologi juga masuk neraka. Tidak sedikit dokter teologi pun masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, intip lah. Nggak sedikit. Karena salah kita memegang nilai. Kasih itu menentukan. Tanpa kasih nggak ada nilai manusia itu. Pertanyaan, apa itu kasih? Allah adalah kasih. Maka lihat Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Tangkap Bapak Ibu, sama-sama baca Bapak Ibu, anak-anak, tangkap, jangan gagal konsentrasi. 1, 2, iya. Maka Allah menurut gambar Allah adalah kasih. Ulangi. Dia ciptakan manusia menurut gambarnya. Ulangi. Karena Allah adalah kasih. Ulangi. Manusia diciptakan menurut gambarnya. Ulangi. Maka manusia itu makhluk kasih. Ulangi. Selain itu binasa. Yes. Tangkap dulu. Manusia itu makhluk kasih. Gambar Allah. Allah adalah kasih. Maka manusia itu harus makhluk kasih. Bagaimana caranya? Tangkap Bapak Ibu, anak-anak muda. Jangan lalai konsentrasi. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Bagaimana mengasihi? Pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap. Makanya Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, lanjut. Pertama, kita jadi makhluk kasih, turuti perintahnya. Jangan fokus janjinya, fokus perintahnya. Kalau kita taat melakukan firman, itu namanya kekekalan. Karena kasih tanpa kebinasaan. Catat baik-baik. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kalau kau nggak turuti perintahku, kau nggak mengasihi aku. Kalau kau tidak mengasihi aku, kau nggak makhluk kasih, kau akan binasa. Tangkap. Makanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah adalah kasih, manusia itu makhluk kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Tuhan fasilitasi. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, langsung Tuhan fasilitasi perintahnya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tangkap, jangan lupa seumur hidup. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Cermati dengan teliti, jangan gampang gagal fokus, nanti Anda ketipu setan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Fokusnya perintah. Ulangi, 1, 2, ya. Fokusnya yes. Lalu Tuhan Allah memberi perintah supaya apa? Karena kau ciptaanku segambar dengan aku, engkau makhluk kasih. Jikalau kau mengasihi aku, kau menuruti perintahku, ku fasilitasi supaya kau bisa mengaktifkan
aktualisasi makhluk kekal, yaitu kasih. Itu makna dibalik perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Catat baik-baik, tangkap. Fokusnya bukan pohonnya, fokusnya bukan buahnya. Itu sekedar sarana kita mau taat atau tidak. Makanya Anda dan saya kurang kerjaan. Saya ulangi, kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya buah kuldi, buah simalakama. Itu buah kurang kerjaan. Apakah itu rambutan? Apakah itu mangga gincu? Apakah durian? Masa bodoh. Karena fokusnya bukan buahnya, buahnya sarana. Substansinya taat. Tangkap dong, jangan lagi memiliki pikiran manusia, pikiran Allah lah. Karena mengasihi identik dengan fokus perintah Tuhan. Artinya, kalau kau taat Bapak Ibu anak muda, kalau kau taat Bapak Ibu anak muda, kau tidak mengandung kematian. Tangkap dong. Kalau kau taat, kau tidak mengandung kematian. Sebaliknya, kalau kau tidak taat, kau mati. Yang paling serius di mata Tuhan tidak taat. Yang paling indah di mata Tuhan taat. Tangkap, 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 dan tangkap. Ketaatan, tangkap lagi, taat, tangkap lagi. Ketaatan satu-satunya, nggak ada duanya. Ketaatan satu-satunya pernyataan hidup yang berbobot. Kita mengatakan dia Tuhan. Nyanyian Kaulah Tuhanku, Kaulah tidak pernah berbobot itu. Sekalipun kau nyanyi angkat tangan, pakai nangis-nangis, kalau kau ngomong Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, kau masih suka maki-maki istrimu, kau suka lawan suamimu, kau nggak hormati orang tuamu, kau tidak pernah berbobot mengatakan dia Tuhan. Karena ketaatan adalah satu-satunya pernyataan yang berbobot. Engkau mengakui dia Tuhan. Selain ketaatan nggak ada berbobot. Makanya pada zaman Iron berseru, Tuhan, Tuhan, aku kan bernubuat, ngusir setan, melakukan mujizat. Itu tidak pernah berbobot, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga yang berbobot. Hanya kau pembuat kejahatan. Semua orang khotbah, semua orang memimpin pujian, semua orang bernubuat, kalau tidak pelaku firman, itu kejahatan. Catat baik, itu kejahatan. Makanya orang Kristen yang benar gak usah lagi doa puasa kesembuhan. Doa puasalah kita tidak pernah mengorbankan ketaatan. Itu memiliki hati Kristus. Doa puasalah kita tidak pernah mengorbankan ketaatan. Itu hati Kristus. Itu penghormatan akan kuasa kebangkitannya. Selain itu tidak ada. Makanya ketika Hawa tidak taat, ketidaktaatannya bukan tergantung jumlah buah yang diambil dia. Dia nggak ngambil satu truk, dia nggak ngambil satu karung, satu diambil, dia makan, dia bagi suaminya. Karena bukan soal jumlah, soal ada unsur ketidaktaatan nggak di situ. Kalau Anda bapak-bapak yang nyolong 50 juta dengan yang satu lagi nyolong 50.000, sama dosanya. Sama dosanya. Kalau nggak bertobat, sama-sama ke neraka. Yang 50 juta ke neraka, yang 50.000 juga ke neraka. Dan di neraka nggak ada kapling-kapling. Nyolong 50 juta apinya gede, 50.000 apinya kecil, nggak ada. Kalau nggak percaya Anda, intip lah, nggak ada. Ngeri sekali nggak taat itu. Bukan bicara jumlah, bukan bicara banyak, besar kecil, bukan bicara menurut manusia itu serem, enggak. Sama di hadapan Tuhan. Tidak taat itu paling mengerikan. Kanker tidak mengerikan. Catat baik-baik. Bagi orang gak percaya, kanker mengerikan. Bagi orang benar, kanker tidak mengerikan. Bagi orang percaya, kanker mengerikan. Bukan pada kankernya, pada gak percayanya. Karena itu potensi mati masuk ke neraka. Potensi mati masuk neraka nih. Kalau orang benar, kanker gak ada masalah.
Orang ke surga harus mati dulu. Catat baik-baik. Kalau kita dari Cirebon ke Semarang, jawab, mana lebih efektif? Naik mobil atau naik sepeda? Jawab dong. Naik mobil lebih efektif. Ngerti maksud saya? Kalau kita mau ke surga harus mati dulu. Untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Halo, gak ada masalah. Kalau kau sakit kanker gak usah nangis-nangis banget lah. Kalau kamu masih bohong baru nangis. Kalau kau masih melawan orang tua, nangislah, karena itu dosa. Gak banyak orang memiliki pikiran Kristus dan hati Kristus. Kalau kau sakit kanker gak usah nangis lagi bagi orang benar. Kalau kau masih bohong, kau pinjam duit gak mau bayar kamu, itu baru serius. Kanker nggak serius. Kalau kanker, puji Tuhan ini lebih efektif, aku masuk surga, selesai. Nggak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Apa dosa? Nggak taat. Itu dia. Ini penting sekali. Fokus kita perintah Tuhan. Ulangi. Buka Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42. Tangkap. Supaya kita menghormati Jumat Agung Pasca kuasa kebangkitannya. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tangkap. Dua pendeta membaca ayat ini bisa beda. Yang satu fokus, lenyaplah penyakit luar biasa, lenyap penyakit kusahnya, lenyap penyakit kusahnya. Kalau itu fokus pendeta, ini pendeta kanak-kanak, belum dewasa, belum dewasa. Tapi orang yang dewasa rohani dilihat apa? Tangkap. Kata mana mewakili keterangan waktu dalam ayat ini? Yang keras? Lebih keras? Tuhan perlu tahunan atau seketika melenyapkan kusta? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa artinya? Artinya, tangkap. Artinya, hai umatku, ini mujizat gampang. Hai umatku, ini mujizat kelas rendah. Ayo dong, milikilah pikiran Kristus. Hai umatku, semua mujizat seketika, tangkap. Nggak ada unsur kekekalannya. Tangkap dong. Jawab, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Mati lagi. Karena itu sementara. Itu sementara, jangan gagal fokus. Ada ibu-ibu datang ke saya, salam Pak Pendeta Ridwan, salam ibu. Bapak ingat saya nggak? Lupa saya. 5 tahun yang lalu bapak dibawa sepupu saya ke rumah sakit Darmais, saya kanker parah. Akhirnya bapak doakan saya sembuh. Langsung saya tanya, kejadiannya kapan? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Oke. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu saya sudah bersih dari kanker. Catat baik-baik. Langsung saya bilang, puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Hei, jangan pingsan. Kasih tahu, ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu, memang gitu. Catat bebek, kalau sembuh kanker tidak membatalkan kematian, menunda. Kasih tahu dia, kau bisa mati lagi. Apa dia bilangnya berikutnya? Loh, jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Karena sembuh itu jembatan bukan tujuan. Laut dibelah Tuhan nggak? Terbelah nggak? Terbelah nggak? Setelah lewat orang Israel, tetap terbelah atau gabung? Sementara. Semua mujizat seketika. Nggak usah lagi kalian kagumi. Waktu kalian bertobat awal boleh, berikutnya nggak usah kagumi. Karena itu sifat sementara, nggak kekal.
Ada apa Kristen nih? Kok dari tahun ke tahun suka kesembuhan, dari tahun ke tahun suka kesembuhan, niat banget delay ke surga. Ada apa Kristen ini? Sekarang perintah Tuhan, ulangi apa? Lebih keras apa? Ibu-ibu jawab, ada nggak perintah Tuhan, hai istri, hai istri, tanduklah suamimu? Ada nggak? Itu proses seketika, nggak usah diajarin pun Anda bisa nanduk. Itu proses seketika. Jawab, ada nggak firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suami? Ada nggak? Ada nggak? Istri tunduk pada suami itu bisa proses seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Tuntaslah mental dukun kita Bapak Ibu. Catat baik-baik, kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian belum kenal Yesus. Saya ulangi, kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian gak kenal Yesus. Ada apa Kristen ini? Kalau kalian lebih kagum lumpuh berjalan, kaki kecil serba didoakan rata, daripada suami tetap mengasihi istri walaupun istrinya tetap kurang hemat berkata-kata, kalian gak kenal Yesus. Kalian gak kenal Yesus. Makanya kuasa kebangkitan Kristus bagian terakhir kita buka 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayat 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini, tubuh ini dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa, hidup dalam roh. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, karena kita biarpun sembuh tetap mati, semua kita pasti, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Catat, sengat maut ialah kalau kita menang atas dosa. Itu mujizat yang benar, itu bicara menang. Kalau kau sakit kanker tapi nggak menang dosa, nggak usah nyanyikan kemenangan-kemenangan di situ. Kalau usahamu maju tapi kau nggak menang atas dosa, kau tidak menang. Menang itu bicara kalah kuasa maut, yaitu dosa. Ini harus fokus, yaitu mengalahkan ketidaktaatan. Dosa sama dengan tidak taat. Ada dua bapak-bapak. Ada berapa bapak-bapak? Mereka punya istri cerewet sekali. Mungkin ada orangnya sini. Mereka masing-masing menikah 25 tahun. Catat baik-baik yang benar, catat yang baik-baik. Mana bapak yang beriman? Bapak pertama. Dilihat istrinya tidur, dia bilang, Tuhan, 25 tahun kami menikah, istriku cerewet-cerewet, rasanya nggak mampu aku Tuhan. Tapi saya beriman, kau berkuasa. Tidak ada yang mustahil di hadapan engkau Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus, saya beriman, tahun ini istriku nggak cerewet lagi. Dalam nama Yesus, tahun ini istriku nggak cerewet lagi. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan, 25 tahun aku menikah, istriku cerewet dan cerewet, rasanya nggak mampu aku Tuhan. Tetapi saya beriman, biarpun istriku cerewet sampai mati, berikan aku kekuatan tetap mengasihi dia seumur hidupku. Mana yang beriman? Gak usah jawab, lakukan aja. Gak usah jawab, lakukan saja. Sekarang banyak orang Kristen beriman itu bicara menerima, kagak. Beriman itu bicara berkorban. Tuhan, biarpun istriku cerewet sampai mati, dapatkan aku, berikan aku kekuatan setia tetap mengasihi dia. Karena beriman bukan bicara menerima. Saya beriman mobilku Avanza jadi Innova, itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman itu bicara ketaatan. Tuhan, mobilku Innova, tapi persekutuan kami memerlukan penginjilan. Saya beriman, saya jual Innova jadi Avanza, dana lebihnya saya dukung penginjilan, saya nggak terganggu. Itu iman. Mulai ngelawan kan muka Anda kan, mulai melawan kan, maunya Avanza jadi Innova, Innova jadi Avanza kan kurang iman. Nggak ngerti kau Kristen.
Tuhan punya surga mulia, tempatnya tata yang mulia. Dia kosongkan dirinya, dia tinggalkan semuanya untuk memenangkan kita. Abraham ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia bagi. Beriman itu bicara berkorban. Ulangi, 1, 2, ya. Tuhan, sekalipun suamiku banyak pencak silatnya, aku tetap tunduk pada dia karena aku mengasihi engkau. Bagaimanapun kesulitan pernikahanku, aku tetap setia. Itu iman. Bagian penutup, buka Matius 7 ayat 24 sampai 27, supaya Anda ngerti di gereja dibagi dua. Di gereja dibagi dua, bukan Protestan Katolik, bukan karismatik Protestan, bukan gereja tepuk tangan nggak tepuk tangan, itu tidak menentukan. Gereja yang bahasa roh nggak bahasa, bukan, itu tidak menentukan. Ini menentukan. Kelompok pertama, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Kelompok pertama itu, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dia tetap taat melakukan firman sekalipun masalah tetap datang. Itu kelompok pertama, pelaku firman. Bukan soal bahasa roh atau nggak bahasa roh, bukan soal sakit sembuh atau nggak sembuh. Bagi orang percaya, Anda pelaku firman atau tidak. Kelompok kedua, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, lanjut, hanya dua. Halo, hanya dua. Dan semua Anda ini, suka gak suka nanti dibagi dua. Suka gak suka Anda dibagi dua nanti. Ada pulang dengar firman, pulang di sini tetap gak pelaku. Ada. Dibagi dua. Berbahagialah engkau pelaku, termasuk anak-anak. Berbahagialah pelaku firman, bukan yang lain. Gak pelaku, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jawab, membangun rumah di atas batu dengan membangun rumah di atas pasir, mana paling cepat jadi? Yang keras. Itu dia seketika. Orang yang suka mujizat-mujizat doang sampai seumur hidupnya, itu seketika. Orang suka menjadi pelaku firman, itu membangun di batas batu. Karena itu nggak bisa seketika. Ini seketika. Mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Catat dong, masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Jangan suka dengar khotbah orang benar nggak mungkin sakit kanker. Orang benar pun bisa sakit kanker. Orang benar nggak mungkin celaka jelajah. Bisa. Orang benar nggak mungkin dibunuh. Apalagi Stefanus dibunuh, Yesus dibunuh, Petrus dibunuh. Masalah orang benar dengan orang gak benar sama. Supaya Anda jangan kecewa ikut Yesus. Bedanya di mana? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Bagi orang benar sama, turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, orang benar sama. Lalu angin melanda rumah itu. Berbedanya, yang sana gak rubuh, yang ini rubuh. Bapak Ibu maafkan saya, kalau tadi semalam Pertamax naik 10.000, dari 10.000 jadi 14.000. Pertamax naik misalnya dari 10.000 jadi 14.000. Berlaku nggak semua kepada orang percaya dan nggak percaya? Berlaku sama. Jangan aneh-aneh lah ajaran Anda. Jangan Anda datang nanti ke pom bensin, Mas, katanya naik Pertamax ya? Iya Pak, 14.000. Dengar baik, aku orang benar. Maksud Bapak gimana? Tetap harganya, nggak boleh naik. Nanti Mas itu akan lihat Anda 30 detik. Dilihat Anda, dia bilang apa? Bapak bukan orang benar, Bapak orang gila. Bapak orang gila. Bapak bukan orang. Halo, jangan aneh-aneh. Orang Kristen bisa kanker, orang benar bisa kena ditabrak, orang benar bisa kecelakaan pesawat, orang benar bisa mengalami kesulitan. Tetapi yang beda, kesulitan itu terjadi, dia tetap memuji nama Tuhan. Stefanus dilempari batu karena Tuhan gak punya kewajiban menjaga fisik manusia percaya. Makanya kalau Tuhan punya kewajiban menjaga fisik, berarti Tuhan gagal menjaga Stefanus.
Halo, ayolah belajar Injil yang murni. Kalau naik pesawat, Tuhan, kami mau naik pesawat ke Manado, Immanuel sertai aku supaya mendarat pesawatku dengan aman. Bukan itu Immanuel. Immanuel, Allah menyertaiku. Tuhan, kalau aku naik pesawat dari rumah naik mobil, kalau mobilku dipepet orang, saya nggak balas pepet. Itu makna Immanuel. Dalam kesulitan tetap taat pelaku firman. Itu Immanuel. Ketika aku ngantri check-in, dipotong barisanku, Immanuel sertai aku supaya saya tegur mereka. Kalau mereka marah, saya nggak marah. Itu Immanuel. Saya buat ekstrim. Ketika pesawat kami di ketinggian laut Banda, di ketinggian 40.000 kaki, mati mesinnya 4-4. Pesawat ini mau pelan turun ke laut. Immanuel sertai aku. Sebelum ajalku tiba, aku sempat menceritakan Yesus Juru Selamat kepada semua penumpang. Itu Immanuel. Masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Bedanya kita taat atau tidak. Stefanus dilempari batu, tetap dia taat. Di tengah kesulitan yang tinggi pun tetap dia berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Itu Kristen yang benar mengerti salib Kristus dan kuasa kebangkitannya. Taat setia sampai mati. Itu makna Jumat Agung dan Paskah. Kita tutup dengan Filipi 2 ayat 5-8. Yuk, perhatikan Filipi 2 ayat 5-8. Bapak, ibu, jemaat sekalian, suami, istri, orang tua dan anak, kakak, adik, dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar, hendaklah kita bapak ibu dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit. Ayat 6, sangkal diri yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Biarpun saya gembala, nggak harus kupertahankan jabatanku untuk tidak rendah hati kepada jemaat untuk kita kunjungi, walaupun dia orang sederhana. Jangan pertahankan jabatan. Rendah hati, ayat 7. Militan rendah hati, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tujuannya apa? Sama-sama baca ayat 8. Sama-sama baca ayat 8. 1, 2, iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Injil yang benar, Kristen yang sejati, fokus pada perintah Tuhan supaya kita selaras dengan pikiran Kristus, yaitu taat sampai mati. Dalam kebenaran ini Kristen gak boleh cerai. Apapun alasan, jangan cerai. Apapun konflik rumah tangga, jangan cerai. Bagaimanapun sakitnya Anda dengan suami Anda, dengan istri Anda, tetap jangan benci. Jangan dikuasai kecewa dengan perkawinan. Anda digembalakan masalah, bukan digembalakan Kristus. Tetap taat mengasihi istri. Tetap taat tunduk pada suami. Bagaimanapun kelakuan orang tua, tetap taat menghormati orang tua. Apapun kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, dalam pelajaran, tetap taat, rajin dan tekun. Kemalasan-kemalasan itu teman si perusak. Iblis nggak takut dengan khotbah bagus sepanjang kau malas. Kau nyanyi bagus, tapi kalau malas kau teman si perusak. Ini penting supaya Kristen itu pulang dari ibadah, fokusnya melakukan firman Tuhan. Karena itu satu-satunya berbobot statement hidup kita, mengikut Yesus keputusanku. Sampai mati ku tak ingkar. Mujizat yang terutama, bertobat artinya meninggalkan ketidaktaatan. Tidak berpihak kepada ketidaktaatan.
Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkan dan melakukan. Hanya dua itu mujizat di mata Tuhan. Tinggalkanlah mujizat-mujizat seketika. Kalau Anda menginjili ke pedalaman, ke daerah-daerah orang gak percaya, nyatakan kuasa kesembuhan, nyatakan mujizat, tapi bukan untuk kita, bagi orang gak percaya. Supaya itu jembatan mereka percaya. Karena mata rohani mereka masih mati, perlu mata jasmani melihat mujizat untuk jembatan. Makanya Yesus melakukan mujizat-mujizat, tapi bagi orang nggak percaya, bagi orang percaya nggak diarahkan di situ. Bagi orang percaya, berdoa mujizat utama. Jangan pernah nggak bertobat. Kedua, jangan pernah nggak taat. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.